Jumpa lagi rekan trader Indonesia dimanapun berada. Salam jumpa bersama Amarket, salam jumpa bersama Maurits di sini di acara analisa harian yang kami berikan buat rekan trader semuanya karena kami tahu bahwa rekan trader harus melangkah ke depan. Oleh karena itu, kami memberikan sedikit informasi, memberikan sedikit ilmu buat rekan trader agar rekan trader mempunyai pegangan sebelum masuk dalam dunia trading. Kita tahu dunia trading adalah dunia yang penuh dengan risiko. Tanpa mempunyai ilmu yang cukup, maka hancurlah usaha kita. Oleh karena itu, kami selalu ada buat rekan trader semuanya. Rekan trader, seperti biasa, hari Kamis, hari yang penuh dengan berkah, kita melangkah maju. Dan sebelum kita melangkah lebih maju lagi, mari kita lihat dulu apa yang terjadi di pasar pada perdagangan hari kemarin. Untuk perdagangan hari kemarin, rekan trader, kita dari indeks dolar Amerika, kita bisa lihat bahwa indeks dolar Amerika kembali lagi mengalami pelemahan. Dia menembus level 99.292. Ini adalah pergerakan yang banyak faktor yang membuat dolar Amerika kembali lagi mengalami pelemahan. Sedangkan untuk Euro USD melangkah maju rekan trader, kembali naik, menguat sehingga menembus level 1.13626. Sedangkan untuk Pound Sterling USD, kita lihat Pound Sterling USD di perdagangan hari kemarin mengalami penguatan yang signifikan, sempat berada di level 1.34676, tapi akhirnya ditutup di seputaran 1.34163. Sedangkan untuk gold kembali lagi mencapai level ketinggian terbaru rekan trader. Kemarin dia menembus level 3.323, walaupun hari ini dia mencapai level tertinggi dalam 2 minggu, berada di level 3.343. Sedangkan untuk USD Jepang kembali lagi rekan trader, kita lihat USD Yen Jepang mengalami pelemahan yang signifikan, melemah hingga level 143.300 walaupun akhirnya ditutup di seputaran 143.670. Nah, ini adalah pergerakan yang terjadi pada pasar di hari kemarin rekan trader. Dan seperti biasa, setiap hari selalu akan ada judul-judul dalam analisa kami. Dan untuk judul kali ini, judul harian kita hari ini adalah utang Amerika Serikat dan geopolitik pemicu penguatan emas. Nah, ini dia rekan trader. Ini adalah tema yang harap kita lihat bersama-sama. Dan kalau rekan trader lihat bagaimana pengaruh yang sangat luar biasa terhadap pergerakan pasar terjadi, terutama di Amerika, kita mulai dari Moody's mengeluarkan statement mendowngrade perekonomian Amerika, membuat bagaimana dolar Amerika mengalami tertahan dan membuat gold naik luar biasa di hari Senin. Dilanjutkan terus rekan trader, bagaimana permasalahan yang terjadi undang-undang pajak yang dikemukakan oleh Donald Trump menjadi polemik yang sangat luar biasa rekan trader. Kenapa menjadi polemik rekan trader? Karena undang-undang itu sedang dibahas di Senat dan kemungkinan besar kalau memang ini disetujui, akan menambah data atau daftar utang Amerika menuju 3 sampai 11 triliun US dollar. Utang Amerika kembali menumpuk rekan trader. Inilah yang membuat kekhawatiran pada pasar sehingga pasar ini bergerak sangat luar biasa. Berdampak sangat luar biasa. Bagaimana dolar Amerika mengalami pelemahan yang signifikan dan sudah barang tentu akibat situasi ini membuat emas naik ke posisi yang lebih tinggi lagi. Kalau kita lihat rekan trader secara garis besar, kalau kita lihat di platform, bagaimana yang terjadi pada emas rekan trader, kita lihat emas semenjak dia jatuh hingga di level 3123, perlahan namun pasti memasuki minggu ini, dia naik ke posisi yang sangat luar biasa rekan trader. Bayangkan, mulai dari hari Senin aja dia udah mulai naik sampai ke level 3240. Kemarin sampai ke 3300 dan hari ini di 3343. 3343 adalah level tertinggi selama 2 minggu emas. Dan kita lihat bahwa seperti yang telah saya bilang bahwa sebenarnya emas itu berada di fase-fase terjadinya pelemahan. Akan tetapi seperti yang telah saya bilang bahwa segala sesuatu bisa berubah tergantung bagaimana reaksi dan sikap yang diambil oleh Donald Trump.
Apabila sikapnya minus, artinya akan bergerak sangat luar biasa, terpengaruh. Dan itu sudah mulai terbukti rekan trader. Pertama, Donald Trump memberikan statement untuk membatasi permasalahan dengan Huawei, ya chip AI-nya ya, artificial intelligence-nya. Ini membuat Cina marah. Berdampak sangat luar biasa, emas naik. Yang kedua, masalah undang-undang perpajakan. Apabila ini disetujui, artinya hutang sebesar 3 sampai 11 miliar US dollar akan membebani Amerika. Yang ketiga, rekan trader bisa lihat bahwa permasalahan geopolitik yang terjadi di Timur Tengah, rencana Israel akan menyerang balik lagi. Ini merupakan suatu tindakan yang dimana membuat pasar bergerak sangat luar biasa dan pasar akan mencari aset-aset safe haven. Plus, statement yang dikeluarkan oleh Donald Trump menyatakan bahwa Presiden Putin belum siap untuk menyelesaikan masalah, mengakhiri masalah perang ini karena situasinya Presiden Putin berada di posisi pemenang. Sehingga dia belum mau untuk menurunkan tensi tersebut. Inilah yang menjadi alasan kenapa pasar bergerak. Dari sisi geopolitik, pasar akan mencari aset safe haven. Sehingga sangat wajar emas naik ke posisi yang lebih tinggi, dan dari awal pun juga saya bilang bahwa emas ini punya peluang dan pasti akan naik rekan trader. Biar bagaimanapun juga akan naik. Kalau tidak ada situasi seperti kayak gini, geopolitik dan lain-lain, ya pasti akan naik apabila pemangkasan tingkat suku bunga dilakukan. Oleh karena itu dari awal saya bilang bahwa pelemahan yang terjadi pada emas adalah koreksi dalam jangka pendek, tapi secara garis besar itu penguatan akan sangat terjadi di emas. Oleh karena itu kita lihat rekan trader, apakah emas akan kembali lagi ke jalur 3.500? Segala sesuatu masih saja bisa terjadi dan segala kemungkinan masih bisa saja terjadi. Israel belum menyerang. Kalau Israel sudah menyerang, pasti akan naik lebih tinggi lagi. Peperangan masih akan terus berlangsung. Permasalahan ekonomi antara Amerika dengan Cina masih terus berlangsung. Dan sikap inkonsistensi dari Donald Trump akan memicu hal tersebut. Oleh karena itu rekan trader, kita akan lihat seberapa besarkah pergerakan yang terjadi ke depan, dan semua itu akan tergantung dari sikap Donald Trump. Oke rekan trader, demikianlah tema harian kita, dan langsung kita masuk aja di analisa teknikal. Seperti biasa, analisa teknikal kita mulai dari indeks dolar Amerika. Pergerakan yang terjadi pada indeks dolar Amerika hari ini, rekan trader bisa lihat dengan jelas bahwa indeks dolar Amerika hari ini bergerak sangat luar biasa. Secara garis besar, kalau rekan trader lihat bahwa indeks dolar Amerika hari ini dia agak sedikit mengalami penguatan. Kita bisa lihat rekan trader secara garis besar, ya memiliki tendensi penguatan menurut analisa. Ya, saya bisa bilang bahwa penguatan ini bisa saja terjadi sampai level tertinggi nanti di posisi 100, dia kembali lagi ke posisi 100. Tapi, ada tapinya, hati-hati rekan trader bahwa tidak terkemungkinan dia bisa kembali lagi jatuh ke level paling rendah di seputaran 99.350. Hati-hati rekan trader, hari ini berita banyak, jadi sangat hati-hati rekan trader ya. Saya bisa bilang bahwa pengaruhnya, kayaknya dia nggak sampai 100 deh, dia mungkin di 99.896. Nah, 99.896 sampai level terendahnya itu di posisi 99.350. Ini adalah arah pergerakan yang terjadi pada indeks dolar Amerika hari ini. Sedangkan untuk Euro USD rekan trader, pergerakan yang terjadi pada Euro USD hari ini secara garis besar kita lihat bahwa Euro USD walaupun sempat mengalami penguatan, tapi tendensi bearish sekarang sudah mulai berbalik. Dan menurut analisa saya, bearish bisa saja terjadi pada kesempatan kali ini, dan bearish bisa terus terjadi hingga menembus level terendah menurut analisa saya itu di seputaran 1.12796. Tapi sekali lagi hati-hati bahwa potensi pembalikan arah masih tetap ada. Dia masih punya peluang yang besar untuk naik ke posisi yang lebih tinggi di seputaran 1.13390. Nah, ini adalah arah pergerakan terjadi pada Euro USD. Sedangkan untuk pound sterling, rekan trader, kita lihat bersama-sama bahwa pound sterling, arah pergerakan yang terjadi, pound sterling masih benar-benar wait and see, tapi peluang naik masih tetap ada, walaupun sedikit ya rekan trader. Analisa saya dia bisa naik sampai level tertingginya itu di seputaran
Nah, seputaran sinilah ya. Nah, 1.34643. Tapi sekali lagi hati-hati bahwa pembalikan arah bisa membuat dia jatuh kembali lagi ke level terendah di 1.33784. Nah, ini adalah arah pergerakan terjadi pada pound sterling. Sedangkan untuk gold, rekan trader, kita lihat bersama-sama pergerakan yang terjadi pada gold hari ini. Secara garis besar kita lihat bahwa gold bergerak sangat luar biasa dan gold punya peluang yang sangat besar kembali lagi melanjutkan penguatan ya. Analisa saya, gold ini akan menuju level 3.500 dengan asumsi ketinggian maksimal itu berada di posisi 3.364 ya. Jadi akan berusaha mencoba ke 3.350. 3.350 adalah tujuan yang bisa dicapai ya, tapi tujuan akhirnya itu adalah di 3.364. Tapi sekali lagi hati-hati bahwa pelemahan masih bisa saja terjadi dan dia bisa turun hingga menembus level 3.302. Nah, ini adalah arah pergerakan yang terjadi pada gold hari ini. Dan untuk USD Yen Jepang, rekan trader, sekali lagi saya mau bilang bahwa USD Yen Jepang hari ini bergerak sangat luar biasa. Ya, pelemahan masih menghantui ya, secara garis besar pelemahan masih menghantui arah pergerakan dari USD Yen Jepang. Ya, kita bisa lihat bersama-sama. Ya, menurut analis saya dia akan mencoba melemah. Menurut saya dia melemahnya sudah tidak terlalu jauh lagi di seputaran 142.775 adalah level yang bisa terjadi, tapi hati-hati juga bahwa penguatan bisa kembali hingga menembus level 144.109. Nah, ini adalah arah pergerakan terjadi pada USD Yen Jepang hari ini. Oke rekan trader, ini adalah analisa teknikal yang kami bawakan, dan rekan trader, sekali lagi saya mau bilang buat rekan trader bahwa untuk kalender ekonomi hari ini harap diperhatikan oleh rekan trader semuanya bahwa hari ini berita ekonomi akan ada 19.30 klaim pengangguran awal, setelah itu akan ada manajer pembelian manufaktur dan manajer pembelian jasa pukul 24.05 dan ditutup di penjualan rumah lama. Harap diperhatikan oleh rekan trader semuanya. Dan rekan trader, kalau ada waktu dan kesempatan silakan baca tulisan kami di Investing dengan judul Rally dari Gold Imbas Kekhawatiran Terhadap Utang Amerika dan Geopolitik. Maupun bisa juga dibaca di FX Street dengan judul Perjalanan Menuju 3.350 menjelang rilis data PMI Amerika Serikat. Dan ini adalah rekan trader market punya website, silakan mengakses, mendaftar. Kami akan memberikan yang terbaik untuk rekan trader semuanya. Jadi rekan trader jangan lupa baca tulisan-tulisan saya. Ini ada tulisan saya juga, saya sementara urutan kedua. Harap dibaca rekan trader. Ini tulisan kemarin, ada tulisan yang terbaru juga, ada dan telah siap untuk rekan trader semuanya. Oke rekan trader, demikianlah analisa harian kita. Saya berharap semoga apa yang kami bawakan ini bermanfaat untuk rekan trader semuanya. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di analisa-analisa berikutnya. Salam profit Indonesia.